Mencari jawaban pertanyaan tadi, ayo kita mengenal es yang ada di Kutub Utara dan Kutub Selatan. Kutub Utara atau Arktik merupakan sebuah kawasan dingin dengan luas mencapai 8,6 juta kilometer persegi. Dengan suhu minus 40 derajat Celcius saat musim dingin dan 0 derajat Celcius pada musim panas. Sedangkan Kutub Selatan atau Antartika adalah kawasan seluas 9,6 juta kilometer persegi yang mempunyai suhu sekitar minus 60 derajat Celcius pada musim dingin dan 28,2 derajat Celcius pada musim panas. Untuk esnya sendiri, ketebalan es yang ada di Kutub Utara cukup tipis, yakni di kisaran 0,05 meter hingga ukuran 2 meter. Dan untuk Kutub Selatan, 99% bagiannya ditutupi oleh es dengan ketebalan mencapai 4.700 meter. Kedua bagian bumi yang sangat dingin ini menyimpan cadangan air tawar bumi hingga 99%. Jadi, kebayangkan gimana banyaknya air yang ada di Kutub Utara dan Kutub Selatan jika semua es ini mencair. Saat seluruh es di Kutub Utara dan juga Kutub Selatan mencair, setidaknya kenaikan air laut akan mencapai 70 meter, atau setengah dari Monas yang memiliki tinggi 132 meter. Dengan ketinggian air seperti ini, daerah-daerah pesisir akan tenggelam dan menjadi bagian dari Samudra Pasifik Utara dan Samudra Hindia. Namun, tidak semua tempat akan tenggelam, karena dataran tinggi seperti Dieng yang ada di Pulau Jawa dan Minahasa yang ada di Sulawesi akan tetap bertahan. Namun, dengan mengecilnya wilayah layak huni ini akan membuat Indonesia kebanjiran pengungsi. Jika pemerintah sudah kelabakan dengan 31.000 pengungsi banjir, seperti yang terjadi di Jakarta pada Januari 2020 kemarin, banjir karena mencairnya es ini akan membuat Indonesia lumpuh total. Pada skala global, akan ada 40% dari populasi manusia yang kehilangan rumah, yang berarti akan ada 3 miliar orang yang kehilangan rumahnya. Kemudian, orang-orang yang selamat dari peristiwa ini juga tidak seberuntung apa yang kita kira, karena mereka akan masuk pada tantangan baru. Mencairnya es di Kutub Utara dan Kutub Selatan akan mengakibatkan tercemarnya air tawar oleh air asin. Artinya, persediaan air minum, irigasi, dan juga mesin pembangkit listrik tenaga air akan mendapatkan masalah. Tidak hanya itu, es yang mencair akan melepaskan karbon dioksida di udara. Dengan kontaminasi CO2 berlebihan ini, suplai oksigen akan menjadi tipis dan semua orang susah untuk bernafas. Bagi yang mengidap penyakit pernafasan, tentu saja ini merupakan kabar buruk. Selain di daratan tadi, mencairnya es yang ada di Kutub Utara dan Kutub Selatan juga menyebabkan perubahan pada arus laut. Arus laut yang berubah berarti malapetaka untuk kehidupan laut dan juga kondisi iklim bumi. Dengan perubahan iklim baru, maka tanah subur akan menjadi gersang dan juga perburuan ikan para nelayan akan semakin berbahaya. Pada saat itu tiba, dunia akan lebih mudah mengalami bencana seperti badai dan angin topan akan menjadi hal yang lumrah. Bahkan, dengan sedikit gempa bumi saja bisa menyebabkan tsunami. Peristiwa-peristiwa ini memang tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Namun, jika global warming terus terjadi, pelan tapi pasti, hal ini akan menghampiri kita. Jadi untuk menghindari fenomena mengerikan tersebut, ayo kita jaga bumi mulai hari ini. Nah, menurut kamu, apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah global warming agar hal mengerikan tadi tidak terjadi? Ceritakan jawaban kamu di kolom komentar.